Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Permatalisti dari jurusan Sistem Informasi Bilingual 2018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai UTS RP kita, yaitu mengenai loading, netting, explosion, dan offsetting. Jadi terdapat pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukanlah nilai-nilai sebagai berikut: nilai netting, loading, offsetting, dan explosion. Untuk yang kedua, jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Untuk baganya sendiri bisa dilihat dari gambar ini. Oke, yang pertama akan kita kerjakan itu adalah kondisi bahan baku D. Jadi di soal sudah tertulis yaitu kebutuhan kotornya sebagai berikut. Untuk bulan pertama itu ada 10, ke bulan kedua itu ada 8, bulan ketiga itu ada 20, bulan keempat ada 15, bulan kelima ada 28, bulan keenam ada 15, bulan ketujuh ada 20, dan bulan ke-8 ada 23. Terus pada bulan ketiga itu ada jadwal penerimaan sebesar 20 dan persediaan di tangan itu ada 28. Selanjutnya kita akan mencari persediaan di tangan untuk bulan-bulan yang selanjutnya. Jadi di sini kita sudah punya 20, persediaan tangan kita ada 28. Nah, 28 itu dikurang dengan 10. Maka sekarang kita memiliki 18 untuk persediaan di tangan kita. Terus selanjutnya 18 ini dikurang sama 8. Jadilah kita mempunyai 10 untuk sekarang persediaan di tangan kita. Selanjutnya itu 10 dikurang 20, tapi di sini ada penambahan sebesar 20 untuk penerimaan barangnya. Jadi 10 ditambah 20 itu ada 30. Jadi kita sekarang punya 30 persediaan di tangan dan dikurang dengan kebutuhan kotor itu 20, sehingga kita di sini ada 10. Nah, selanjutnya ini kita punya persediaan di tangan kita 10, tapi kebutuhan kotornya ada 15. Jadi itu kebutuhan persediaan tangan kita sekarang 0 dan kita membutuhkan 5 lagi. Jadi 5 itu masuk di kebutuhan bersih. Selanjutnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Sekarang kita tidak punya apa-apa, kebutuhan persediaan tangan kita 0 dan kebutuhan kotor kita 28. Jadi 28 itu masuk di kebutuhan bersih. Dan selanjutnya sampai ke bulan ke-8. Nah, untuk offsetting itu sendiri, offsetting itu karena di sini ada tulisan pernyataan dari soal itu lead time-nya 1 bulan. Jadi kebutuhan bersih ini kita majukan ke bulan sebelumnya. Jadi offsetting untuk bulan ketiga itu 5, bulan keempat 28, bulan kelima 15, bulan keenam 20, bulan ketujuh 23. Selanjutnya itu kita akan mengerjakan pencarian loading. Jadi pencarian loading di sini diminta soal itu menggunakan Fixed Period Requirement FRP dengan intuisi load sebesar 4 bulan. Nah, ini tadi kebutuhan bersih yang ada di soal sebelumnya. Di soal sebelum ini kita masukkan ke kebutuhan bersih di sini. Nah, untuk ukuran lot itu sendiri karena di sini menggunakan FRP, jadi di sini ukuran lotnya kita di bulan ketiga itu ada 68 dan karena intuisi lotnya sebesar 4 bulan, jadi itu berjarak 4 bulan. Sehingga pada bulan ke-7 nanti kita tambahkan lagi ukuran lotnya 23 agar nanti hasil di sini 0. Jadi didapatlah 68, persediaan 68, terus pada bulan keempat itu 68 dikurang dengan 5 yaitu 63, terus 63 dikurang dengan 28 itu 35, terus 35 dikurang dengan 15 itu 20, terus 20 dikurang dengan 20 tapi ditambah dengan 23 karena dia baru masuk ukuran lot lagi yaitu 23 dan 23 dikurang 23 ini dikurang dengan 23 hasilnya 0. Selanjutnya itu untuk kondisi bahan baku C. Jadi di sini kebutuhan kotornya kita ambil dari kondisi bahan baku D tadi. Kondisi bahan baku C. Nah, pada bulan ketiga itu ada 5, bulan keempat itu ada 28, bulan kelima ada 15, bulan keenam ada 20, bulan ke-7 ada 23.
Nah, jadwal penerimaan yang ada tertera di soal itu seperti berikut. Bulan ketiga ada 8, bulan keempat ada 10, bulan keenam ada 20. Nah, jadi di sini persediaan tangannya adalah 8 yang kita miliki dikurang dengan kebutuhan kotor 5. Jadi 3. Terus di sini 3 dikurang dengan 28. Itu 25. Tapi 25 dikurang dengan 10 karena kita mendapatkan persediaan masuk lagi. Jadilah tapi tetap kurang. Jadi persediaan tangan kita 0 dan kebutuhan bersih kita 15. Selanjutnya itu di bulan kelima itu karena persediaan tangan kita 0, jadi 0 dikurang dengan 15 itu persediaan tangan kita 0 dan 15 ini masuk ke kebutuhan bersih. Selanjutnya itu kebutuhan kotor kita 20, tapi di sini masuk lagi jadwal penerimaannya itu 20. Jadi 20 dikurang dengan 20. Jadinya itu persediaan tangan kita 0 dan kebutuhan bersih kita 0. Nah, selanjutnya yang ini, kebutuhan bersih kita persediaan tangan kita kan 0. Tapi kita membutuhkan kebutuhan kotor kita 23. Jadi ini persediaan tangan kita 0 dan kebutuhan bersih kita 23. Nah, terus diketahui di soal itu lead time-nya sama dengan 1 bulan. Jadi offsetting-nya dimajukan 1 bulan. Jadi untuk bulan ketiga itu offsettingnya 15, bulan keempat itu 15, bulan kelima itu 0, bulan keenam itu 23, dan bulan ketujuh itu 0. Itu untuk offsetting. Selanjutnya itu di sini kita diminta melakukan pencarian loading dengan menggunakan metode load for load. Yang kita ketahui bahwasanya metode load for load itu mengharuskan persediaan itu 0. Jadi ukuran lot itu tuh akan menyesuaikan dengan kebutuhan bersihnya. Jadi di sini pada bulan keempat kan kebutuhan bersih kita 15. Nah, ukuran lot itu mengikuti kebutuhan bersihnya. Jadi 15 dikurang ukuran lotnya 15. Jadi 15 dikurang 15 itu 0. Terus selanjutnya di bulan kelima itu kebutuhan bersih kita 15 sehingga ukuran lot kita itu 15. Jadi 15 dikurang 15 sama dengan 0. Selanjutnya bulan ke-6 itu 0. Nah, bulan ke-7 ini kan kebutuhan bersih kita 23. Sehingga ukuran lot kita 23 agar persediaan di tangan kita tuh 0. Seperti itu. Jadi untuk load for load itu sendiri mengharuskan persediaan di tangan itu 0. Oke. Selanjutnya kondisi bahan baku ke A. Sebelumnya ini saya ingin menjelaskan bahwasanya urutan dari pengerjaan soal ini harus kita lihat dari bagan ini. Jadi kebutuhan bersih di D itu akan menjadi kebutuhan bersih di D akan menjadi kebutuhan kotor di C. Di C dan 2 kali di B. Nah, jadi untuk kebutuhan A itu sendiri adalah kebutuhan kotor di A itu sendiri adalah didapat dari 3 kalinya kebutuhan bersih di C. Kita akan lanjut ke soal. Di kondisi bahan baku A itu kebutuhan kotornya didapat dari kebutuhan bersih kondisi bahan baku B, tapi dikali dengan 3. Sehingga tadi kan ini kebutuhan bersih dari C, ini kan 15, 23. Nah, itu harus kita kali 3, karena tadi di soal bagannya seperti itu. Jadi, kita dapatlah kebutuhan kotor untuk bahan baku A itu seperti berikut. Pada bulan ke-3 ada 45, pada bulan sebelum-sebelumnya, jadi persediaan tangan kita ada 22. Nah, untuk bulan pertama itu karena di sini kebutuhan kotornya 0, jadi persediaan tangan tetap 22. Dan persediaan tangan yang bulan kedua itu tetap 22 juga. Nah, untuk selanjutnya itu persediaan tangan kita ada 22, sedangkan kebutuhan kotor kita ada 45. Jadi 22 dikurang dengan 45 ditambah dengan ini ada jadwal masuk lagi. Ini ada penerimaan masuk lagi. Jadi 22 dikurang 45 ditambah dengan 15. Karena masih kurang, jadi di sini persediaan kita 0 dan sisa kekurangan itu masuk ke
kebutuhan bersihnya ya 8. Nah, selanjutnya itu bulan keempat ini persediaan kita 0. Jadi 0 dikurang dengan 45 itu kan tidak eh, tidak bisa mencukupi. Jadi persediaan di tangan kita tetap 0 dan 45 itu masuk di kebutuhan bersih. Selanjutnya sama, bulan kelima itu 0, 0, 0. Nah, pada bulan keenam itu di sini persediaan di tangan kita masih 0. Jadi eh, tapi di sini kita mendapatkan penerimaan masuk ada masuk 20 bahan. Jadi 20 dikurang 69 itu maaf di sini saya salah tulis, di sini 0 dan di sini 49 karena kekurangannya 49. Nah, selanjutnya bulan ke-7 dan bulan ke-8 itu tetap 0 semua. Nah, untuk offsetting itu sendiri karena di sini lead time-nya masih sama 1 bulan, jadi offsetting-nya itu maju 1 bulan lebih awal. Jadi pada bulan kedua itu ada 8, bulan ketiga itu 45, bulan keempat itu ada 0, bulan kelima itu ada 49, bulan keenam itu ada 0, dan bulan ketujuh ada 0. Nah, selanjutnya itu di sini ada soalnya di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 40 menit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 2.500 per unit atau per periode. Terus penentuan loadingnya dengan menggunakan metode EOQ. Nah, di sini kita akan menentukan loadingnya dulu dengan menggunakan metode EOQ. Nah, jadi rumus loading itu sendiri adalah 2D akar 2DK per H. D itu didapat dari semua penjumlahan dari kebutuhan bersihnya, terus dikali dengan 2000, yaitu 2000 tadi ini biaya pemesanannya, terus dibagi dengan biaya penyimpanan. Didapatlah dari akar 145,6, dapatlah 13 untuk nilai EOQ-nya. Total biaya itu sendiri, biaya pemesanan itu 4 dikali 2000 sama dengan 8000. Untuk biaya penyimpanannya 66 dikali 2500, yaitu dapatlah 165.000. Nah, untuk total itu sendiri jadi 8000 ditambah dengan 165.000 sama dengan 173.000. Nah, selanjutnya ini untuk menghitung loadingnya barang A tadi. Di sini kan ini kebutuhan bersihnya yang sudah kita cari tadi. Terus habis itu ukuran loadingnya yang pada bulan pertama kita tambahkan 13. Jadi 13 dikurang dengan 8, 5. Nah, ini karena kalau misalkan kita tidak menambahkan ukuran loadingnya sebanyak 4 kali ini, nanti akan didapatkan hasilnya minus. Sehingga di sini kita menambahkan ukuran loadingnya sebanyak 4 kali. Jadi 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13 ditambah 5 dikurang dengan 45, didapatlah hasilnya 12. Selanjutnya ini karena bulan kelima itu 0, jadi persediaan tetap 12. Terus di sini kita tambahkan lagi 3 kali loading karena kalau tidak seperti itu dia akan minus. Jadi sehingga 12 ditambah 13 tambah 13 tambah 13 dikurang dengan 49 itu didapatlah 2. Untuk bulan ke-7 karena 0 jadi persediaan tangan tetap 2, dan untuk bulan ke-8 itu karena juga 0 jadi persediaan tangan tetap 2. Yang selanjutnya itu kondisi bahan baku B. Seperti yang kita lihat di tabel di bagan, untuk kondisi bahan baku B ini sendiri kebutuhan kotornya didapat dari kebutuhan bersih dari bahan baku D, sehingga didapatlah seperti ini. Untuk bulan ketiga tuh ada 10, bulan keempat itu ada 46, 56, di bulan kelima itu ada 30, bulan keenam itu ada 40, di bulan ketujuh ada 46. Nah, selanjutnya jadwal penerimaannya itu di bulan kedua itu ada 10, di bulan keempat itu ada 10, di bulan keenam itu ada 20. Lanjut lagi, jadi di sini kan persediaan tangan kita ada 18. Bulan pertama dan bulan kedua 0, sehingga bulan pertama itu 0, jadi sehingga persediaan tangan itu tetap 18. Nah, untuk bulan kedua itu ada penambahan sebanyak 10. Jadi 18 tambah 10 dan dikurang 0, 28. Selanjutnya ini bulan ketiga, jadi 28 perjalanan tangan dan dibutuhkan 10. Jadi
28 dikurang dengan 10, dia dapatlah 18. Nah, selanjutnya untuk bulan keempat itu 18 dikurang dengan 56 ditambah dengan 10. Nah, persediaan tangan kita 0 dan kekurangan dari yang itu tadi dimasukkan ke kebutuhan bersih yaitu 28. Nah, selanjutnya pada bulan kelima itu karena persediaan tangan kita 0, jadi 0 dikurang dengan 30. Jadilah persediaan di tangan kita tetap 0 dan kebutuhan bersih kita ada sebanyak 30. Selanjutnya pada bulan ke-6 itu kebutuhan persediaan yang kita tetap 0 dan kebutuhan kotor kita ada 40. Sehingga dan penjumlah jadwal penerimaan kita ada 20. Jadi 0 ditambah 20 itu 20 dikurang dengan 40 jadilah persediaan yang kita tetap 0 dan 20 tadi masuk di kebutuhan bersih. Selanjutnya untuk bulan ke-7 itu persediaan di tangan kita ada 0, jadi 0 dikurang dengan 46, jadi 46 di sini langsung ditulis. Nah, selanjutnya untuk offsettingnya, nah di sini offsettingnya lead time-nya 2 bulan, jadi di sini offsettingnya kita majukan lagi ke 2 bulan ke depan. Jadi pada bulan kedua itu 28, pada bulan ketiga itu ada 30, bulan keempat itu ada 20, bulan kelima itu ada 46, dan bulan keenam itu ada 0. Nah, untuk total kebutuhan bersihnya itu 28 ditambah 30 ditambah 20 tambah 46 ya, itu mendapatkan 124. Oke, selanjutnya untuk pencarian loading bahan baku B. Di sini menggunakan metode fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan nilai lot dengan nilai intuisinya 20. Nah, jadi di sini kita menambahkan ukuran lotnya di setiap bulan. Jadi bulan-bulan pertama itu ada 20, persediaannya 20, pada bulan kedua ditambah 20 lagi, persediaannya menambah menjadi 40, pada bulan ketiga ditambah 20 lagi, maka persediaannya menambah lagi 40 tambah 20 jadi 60, pada bulan keempat itu 60 dikurang dengan 28 ditambah dengan 20, didapatlah hasilnya 52. Nah, untuk bulan kelima juga itu 52 dikurang dengan 30 ditambah dengan 20, dapatlah persediaan di tangannya ada 42. Terus pada bulan ke-6 itu 42 dikurang dengan 20 ditambah dengan 20, didapatlah persediaan di tangan kita ada 42. Selanjutnya itu pada bulan ke-7 itu persediaan di tangan kita 42 dikurang dengan kebutuhan bersihnya 46 ditambah dengan ukuran lot kita 20. Jadi didapatlah hasilnya 16. Dan pada bulan terakhir itu kebutuhan bersih kita 0. Jadi persediaan kita tetap 16. Untuk kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, mencari ukuran lot itu dapat menggunakan banyak cara. Jadi untuk mencari lot itu bisa menggunakan EOQ atau lot for lot dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ini dalam melakukan pencarian netting, loading, exposition ini kita harus seteliti mungkin karena kalau salah dari awal itu akan berakibat ke selanjutnya karena kebutuhan bersih yang didapat akan menjadi kebutuhan kotor di soal selanjutnya. Jadi kita harus teliti lagi untuk mengerjakannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.